Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita dari firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sobat Kairos, pernahkah Anda mendengar nasihat yang mengatakan dalam kuasa yang besar ada tanggung jawab yang besar pula? Atau dalam bahasa seperti kami di Cawang Pinggir Kali Ciliwung menyebut, with great power comes great responsibility. Saya mendengar nasihat itu dari film Spider-Man ketika Uncle Ben menasihati Peter Parker agar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kuasa dan tanggung jawab sangat erat hubungannya. Seperti mata uang yang tidak terpisahkan. Karena jika terpisah tentu akan kehilangan nilai. Kuasa tanpa tanggung jawab akan menjadikan orang yang memiliki atau yang diberi kuasa menjadi manusia yang lupa daratan. Menganggap dirinya sebagai dewa yang harus dituruti, yang harus dipuja dan dilayani. Kuasa tanpa tanggung jawab akan membusukkan segala sesuatu. Pernah suatu ketika ada seorang yang dahulunya dikenal sebagai orang baik. Dia rajin, ramah, dan hidupnya lurus-lurus saja. Tetapi suatu ketika dia menjadi berubah. Menjadi orang yang dengan gangguan jiwa, bahkan beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Ternyata dia menjadi korban dari penyalahgunaan kuasa. Seluruh harta dan kehormatannya dirusak oleh persepakatan beberapa orang yang memiliki kekuasaan. Orang itu mencoba menuntut haknya, menuntut keadilan. Semua jalur dan prosedur ditempuhnya, tapi menjadi sia-sia. Karena apa? Karena para penguasa telah menerima suap untuk kasusnya itu. Akhirnya orang itu berakhir dengan tragis. Sobat Kairos, lihatlah. Kuasa yang ada tanpa disertai rasa tanggung jawab dapat merusak hidup orang lain. Tentunya semua kita mengharapkan dan menginginkan hidup yang sejahtera, damai, dan penuh sukacita, bukan? Kita berdoa, berharap kehidupan berlangsung baik, adil, dan damai. Dan kita juga tahu bahwa tidak akan ada kedamaian tanpa keadilan, bukan? Kita semua mengharapkan hidup yang lestari, kehidupan yang menjamin lestarinya dan dihargai keberadaan atau eksistensi kita. Saudara kasih Tuhan, nas hari ini adalah peringatan keras kepada para penguasa Israel saat itu. Kelaliman, penyalahgunaan, kuasa dan wewenang dapat merusak kehidupan banyak orang. Firman Tuhan menegur mereka dengan keras bahwa wewenang dan kuasa yang melekat kepada para penguasa adalah perpanjangan tangan Allah untuk memelihara shalom. Kuasa yang diberikan adalah anugerah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah yang merawat dan menggembalakan umatnya. Sobat Kairos, kuasa yang ada padamu disertai tanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik kekuasaan sesungguhnya. Penyalahgunaan kuasa adalah pemberontakan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang memegang kuasa jika dia mengerjakan dengan hati yang tunduk kepada Tuhan, dia sesungguhnya adalah hamba Tuhan yang berkewajiban menyatakan kebaikan Allah lewat pekerjaannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, masa-masa Advent ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali betapa kita membutuhkan kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana kita, saya dan saudara membutuhkan kedamaian, demikian juga semua orang. Mari pergunakan kuasa yang dipercayakan Allah kepada kita dengan penuh tanggung jawab iman, melestarikan kehidupan ini. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pribadi, sebagai pejabat ataupun petugas, kuasa apapun itu, mari dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab iman, kerjakanlah untuk menghadirkan kebaikan Allah di tengah kehidupan ini. Lihat sekelilingmu, betapa dunia membutuhkan kehadiran Tuhan.
merindukan keadilan dan kebenaran. Jika kita tahu dan telah mengalami kebaikan Tuhan, marilah sebagai tanggung jawab iman kita, bagikanlah buah pekerjaan Allah dalam hidupmu kepada dunia sekitarmu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.